Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhadi dengan NIM 12022131165 dari kelas SI 45 Enter. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 2 dari sistem basis data yang akan menjelaskan tentang sistem basis data perpustakaan. Seperti ini tugasnya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama itu kita harus nomor satu, buatlah DDL di MySQL untuk tabel penerbit dan tabel buku dari mulai relasional. Oke, kita langsung aja. Pertama kita buat database dulu. Kita buat database dengan nama perpustakaan, perpustakaan. Oke, sudah kita buat. Dan yang database di sini kita bisa lihat di sebelah kiri sudah jadi perpustakaan. Kemudian kita langsung saja masuk ke SQL di sini. Yang pertama yaitu buatlah DDL di SQL untuk tabel penerbit dan tabel buku dari model relational. Jadi di soal satu ini kita disuruh untuk membuat tabel penerbit dan tabel buku. Oke, yang pertama kita langsung saja kalau ke create habis itu table itu penerbit. Model seperti ini. Untuk dasar structure terus kita tekan ignore karena ini tidak profesional. Kemudian kita butuh ini untuk membuat tabel penerbit. Kemudian kita di sini akan membuat tabel buku, tabel sama seperti yang di atas. Buku kemudian di dalam itu ada kode buku penerbit dan nama buku. Kode deskripsi buku dan saya cek. Dan kode ini dan kita penerbit tidak penerbit. Habis kita set char itu 10 aja. Kemudian kita buat lagi ada nama buku yang underscore varchar 300 tidak apa. Kemudian kita isi nama buku itu dengan ini udah harus isi. Terus kemudian di sini
kita pergi dari karena apa di sini tuh ada kode terbit kita langsung ke foreign kode underscore terbit reference dari table reference penerbit reference penerbit yaitu kode underscore penerbit. Kemudian kita tutup di sini. Langsung kita jalankan. Jangan jalanin dulu. Ini kita jelasin dulu. Di sini tabel penerbit itu memiliki kolom kode penerbit sebagai primary key dengan tipe data char. Kemudian ada nama penerbit sebagai nama penerbit dengan tipe data varchar dan tidak boleh kosong yaitu not null. Kemudian ada tabel buku yang memiliki kolom yang pertama itu kode buku sebagai primary key dengan tipe data char 10. Kemudian ada kode penerbit sebagai foreign key yang menghubungkan ke kolom kode penerbit pada tabel penerbit dengan tipe data char-nya 10. Kemudian ada nama buku sebagai nama bukunya itu dengan tipe data varchar dan tidak boleh kosong not null. Dalam kasus ini saya menggunakan tipe data char untuk kolom kode penerbit dan kode buku dengan panjang 10 karakter. Langsung kita jalankan saja. Dan sudah berhasil. Di sini kita bisa lihat ada tabel buku dan tabel penerbit. Tapi di dalamnya masih kosong. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 yaitu lakukan operasi insert data untuk kode table dengan record seperti pada gambar di atas. Jadi nomor 2 ini kita disuruh memasukkan kolom yang sudah kita buat dengan seperti di atas ini. Oke, langsung saja kita berarti menggunakan operasi insert into penerbit terus kode penerbit karena P nomor 1 itu satu kemudian satu terus kemudian nomor 1 itu dia Erlangga terus Erlangga P terus itu Nizam Mustafa
karena sudah mimpi mungkin satu ekonomi gerak di setempat mimpi nomor satu nomor satu tutup pertama kemudian nama itu adalah tadi keran terus ya ini seperti ini untuk dari apa tabel penerbit kita masukin ini kemudian di kita masukin lagi untuk tabel buku ya kita masukkan tabel buku yaitu dengan besar buku ada eh, buku buku kode besar field dan terakhir lagi apa itu kode buku kode penerbit sama memang memang Discord kita memakai values lagi ya values yaitu anu anu satu kemudian tadi itu untuk apa kode buku kemudian kita masukkan lagi untuk kode penerbitnya yaitu tadi B nomor satu B nomor satu pada itu nanti bukunya itu ada belajar basis data belajar basis data itu kita kemudian kamu bawahnya itu ada kemudian itu dapat lagi bill bill nomor satu duduk kemudian kami kemudian itu nomornya basis data masuk basis basis data test ya bonus itu ya data satu itu satu kemudian kita sekarang itu kita masih kita SMP kita SMP X terus kita berada not for something not satu
satu nah, oke. Aku beri tips pembahasan bentar ya. Dalam script ini, saya itu menggunakan perintah insert into untuk memasukkan data ke dalam tabel. Dalam tabel penerbit, kita memasukkan 3 baris data dengan menggunakan multiple value dalam satu perintah values. Sedangkan dalam tabel buku, kita juga menggunakan multiple value untuk memasukkan 4 baris data. Mari kita coba. Yap, dan berhasil. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk tabel buku dan untuk tabel penerbit ya. Ini sesuai. Dan kita akan tambahkan story code di tabel penerbit ini. Oke, jadi ini kita membuka penerbit itu dari domain kita. Langsung aja pakai insert lagi. Insert untuk penerbit. Yaitu ada penerbit yang kode set penerbit tulis lagi. Ini link kita sudah di 131 dan saya kita menentukan format, kita ambil 4 link dari instrumen kemudian kita tentu kemudian kita pakai concat get dari sama kemudian yang sedikit penjelasan dalam script ini apa saya menggunakan fungsi write untuk mengambil 4 digit terakhir dari NIM 120 221 165 yaitu NIM saya.
Kemudian nilai tersebut digunakan untuk memasukkan data ke dalam kolom kode penerbit. Dan selain itu kita menggunakan fungsi concat untuk menggabungkan teks penerbit dengan 4 digit terakhir NIM untuk memasukkan nilai ke dalam kolom nama penerbit. Eh, dengan menggunakan fungsi write itu kita dapat secara fleksibel mengambil sejumlah digit terakhir dari sebuah string, karena string saya tadi 4 digit terakhir yaitu 165. Jadi saya memerintahkan mengambil 4 dan apa untuk memasukkan ke kolom untuk memasukkan ke dalam kolom kode penerbit. Selanjutnya teks penerbit digabungkan dengan 3165 menggunakan fungsi concat untuk membentuk nilai kolom pada nilai penerbit. Oke, mari kita coba bahas tugasnya. Coba kita nah ini dia, kalau penerbit itu ada kode penerbit dari 19 total penerbit 31 dan kita kalau not 4 yaitu tambahkan 2 record di table buku yang penerbit diambil dari record yang baru di kode buku. Oke, oke, berarti dia asumsikan sendiri. Kita memakai insertor intro. Jadi buku kemudian ada apa aja buku kode buku, ada kode bit, kemudian lagi itu ada dan terus tutup dan kita memakai values lagi. Values pada kita masukin values itu kan tadi kode bukunya dia asumsikan sendiri. Oke, kita memakai contoh HF 01 jangan lupa ini, dan kemudian kode penerbitnya itu diambil dari rekodnya. Oh, berarti record tadi itu kan 3 dan oh, setelah itu kita kasih terus sama dan kita F nomor 2 juga F nomor 2 kemudian kalau ada di case 1 nomor kemudian kami yaitu nomor 22 dari saya menjelaskan di sini saya langsung memasukkan nilai 315 ke dalam kode penerbit sesuai dengan kode penerbit yang telah ditentukan, yaitu diambil dari record yang baru tadi. Ini tuh berarti kita menggunakan kode penerbit 3165 untuk kedua record yang akan ditambahkan sesuai soalnya. Kemudian menggunakan perintah insert untuk kita memasukkan data ke dalam tabel buku, insert into buku, tabel buku. Untuk setiap record kita menentukan nilai
untuk masing-masing kolom. Dalam hal ini, kita menggunakan kode buku. Dalam hal ini kita menggunakan kode buku yaitu HF001 dan HF002 untuk kolom kode buku sesuai dengan yang sudah saya tentukan sebelumnya. Dan selain itu, kolom nama buku diisi dengan buku baru 1 dan buku baru 2. Dengan menjalankan script ini, kita akan menambahkan 2 record baru ke dalam tabel buku dengan menggunakan kode penerbit yang sudah ditentukan, yaitu 3165. Kode bukunya HF01 dan HF022 serta nama buku yaitu buku baru 1 dan buku baru 2. Oke, langsung saja kita coba ya. Dan ini sudah berhasil ditambahkan. Mari kita lihat di ini buku. HF01 penerbit 5 buku baru 1 dan ini bawahnya juga ada ya. Cek, yaitu nomor selanjutnya nomor 5. Update nama penerbit dengan penerbit baru menjadi kalian. Oke. Bersih sendiri berarti update kita memakai update dari update update penerbit sebenarnya bisa dijadiin satu tapi saya mau di biar enak gitu. Kita memakai set nama underscore penerbit sama dengan yaitu nanti nama saya ID kemudian kode penerbit sama dengan 165 kemudian tampilkan hasil dengan prosesor. Kemudian di sini kita tutup dulu, menentukan kita tutup. Di sini kita pilih select start from penerbit. Oke, saya mau menjelaskan dalam script ini tuh kita menggunakan perintah update untuk memperbarui nilai kolom dana penerbit di tabel penerbit. Penerbit adalah nama tabel yang ingin kita perbarui. Kita menggunakan klausa set pada line kedua. Untuk menentukan kolom yang ingin diperbarui, yaitu nama penerbit. Serta nilai baru yang ingin kita set adalah Hanif Al-Hadi, nama saya sendiri. Kemudian kita menggunakan klausa where pada line ketiga untuk membatasi pembaruan hanya pada record yang memiliki kode penerbit 3165. 3165. Dengan ini kita memastikan bahwa hanya record dengan kode penerbit 3165 yang akan diperbarui sehingga kita tidak mempengaruhi record-record lain pada dalam tabel itu. Setelah melakukan pembaruan, kita menggunakan perintah select pada line kelima untuk menampilkan semua record dari tabel penerbit. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa pembaruan telah berhasil dilakukan. Serta kita akan melihat bahwa nama penerbit dengan kode penerbit 3165 telah diperbarui menjadi Hanif Al-Hadi dalam hasil select. Oke, mari kita coba ya. Oke, dan di sini sudah langsung keluar ya update 3165 nama penerbitnya Hanif Al-Hadi bukan penerbit 3165 itu. Oke. Lanjut, kita di sini masuk di nomor
buku, tampilkan semua record di tabel buku kecuali record dengan kode penerbit. Berarti di sini kita memakai tampilan itu pakai tanda seru sama dengan margin itu tidak sama dengan select select start from select start for where where for the underscore get tidak sama dengan string disebut dan kita tulis oke seperti ini. Menjelaskan sebentar, dalam script ini tuh kita menggunakan perintah select untuk mengambil semua record dari tabel buku, dan tanda bintang itu digunakan untuk menunjukkan bahwa kita tuh ingin mengambil semua kolom dari hasil query-nya. Kemudian kita menggunakan clause where untuk melakukan filtering atau penyaringan data. Dalam hal ini kita menggunakan kondisi yaitu kode penerbit ya. Kode penerbit tanda seru sama dengan 3165. Tanda seru sama dengan itu memiliki arti itu tidak sama dengan, dan digunakan untuk membandingkan nilai kolom kode penerbit dengan string 3165. Simpelnya kita tuh ingin memiliki record-record yang memiliki kode penerbit yang berbeda dengan 3165. Dengan menjalankan ini, hasil query akan menampilkan semua record dari tabel buku kecuali record dengan kode penerbit yang baru saja ditambahkan, yaitu 3165. Dengan kata lain, kita tuh akan mendapatkan semua record yang tidak memiliki kode penerbit 3165 dalam hasil. Jadi langsung saja ya. Seperti ini untuk tampilannya, 3165 tidak akan ditampilkan ya sesuai, tidak ada 3165. Oke, lanjut untuk nomor 7 sendiri, yaitu tampilkan semua record di tabel itu pada penerbit yang baru saja terlibat. Nomor 7 yaitu berarti kita akan select dulu ya, karena ada namanya select start from select start from group where kode penerbit kode start penerbit sama dengan string penerbit dan ketiga. Oke, jadi menjelaskan di nomor ini seperti yang saya bilang di atas, perintah select itu untuk mengambil semua record dari tabel buku. Kemudian tanda bintang itu menunjukkan bahwa kita ingin mengambil semua kolom dalam hasil query-nya. Kemudian kita menggunakan clause where lagi di sini dengan kondisi kode penerbit sama dengan 3165 untuk memfilter record berdasarkan kolom kode penerbit dengan menggunakan operator sama dengan. Berarti kita memilih record yang memiliki nilai kode penerbit sama dengan 3165 ya. Terus kalau kita jalanin ini, kita akan mendapatkan hasil yang menampilkan semua record di tabel buku yang memiliki kode penerbit yang baru saja ditambahkan, yaitu 3165. Simpelnya
kayak apa ya, kita tuh akan melihat semua record yang terkait dengan penerbit yang baru saja ditambahkan ke dalam hasilnya gitu. Mari kita jalankan. Berhasil G165 itu baru satu dan ini baru dua sama seperti ini. Kita lanjut untuk yang ke-8 yaitu tampilkan nama penerbit dan jumlah buku yang dicetak. Ya, dan urutkan berdasarkan penerbit. Ketika di sini hmm, secara oke, nomor 8 ini kebetulan lumayan panjang. Kita bisa tampilkan tampilkan itu kita bisa select select benar aduh penerbit dot nama penerbit terus nama kan kemudian table buku buat kita ambil bukunya itu kode buku kemudian kita foto terus jumlah ya kalau dan kemudian kita ke level buku gitu kode penerbit sama dengan buku dot kode underscore kode penerbit kemudian di sini kita pakai stop file penerbit dot kode penerbit kemudian kita di sini penerbit dot penerbit kemudian kita teleport order penerbit berarti yang penerbit standing tutup seperti ini ya. Di sini tuh kita ingin izin menjelaskan, di sini tuh kita ingin menampilkan nama penerbit dan jumlah buku yang dicetak oleh setiap penerbit. Oleh karena itu, saya menggunakan perintah select untuk memilih kolom-kolom yang ingin ditampilkan dalam hasil query-nya. Kemudian kita menggabungkan tabel penerbit dengan tabel buku menggunakan perintah left join. Ini tuh memungkinkan kita tuh untuk mengaitkan setiap buku dengan penerbit yang sesuai berdasarkan kode penerbit. Terus di sini di line keempat itu ada klausa group by yang digunakan untuk mengelompokkan hasil berdasarkan kolom kode penerbit dan nama penerbit dari tabel penerbit. Ini tuh kayak apa ya, memastikan bahwa setiap penerbit itu muncul hanya satu kali dalam hasilnya. Dan selanjutnya itu menggunakan fungsi count, kita menghitung jumlah buku dengan mengambil kolom kode buku dari tabel buku. Dan kita tuh memberikan alias yaitu jumlah buku untuk kolom hasil perhitungan. Terakhir menggunakan klausa order by pada line kelima
kita mengurutkan hasil berdasarkan nama penerbit secara ascending atau ASC. Sehingga nama penerbit itu akan muncul dalam urutan alfabet. Dengan kalau kita jalan ini ya, kita akan mendapatkan hasil yang menampilkan nama penerbit dan jumlah buku yang dicetak yang sudah diurutkan berdasarkan nama penerbitnya secara ascending atau secara alfabet. Mari kita coba aja ya. Seperti ini, Rangga EGHM. Jumlah bukunya itu 1221. Satu yang begini. Oke. Kita berarti nomor 9. Untuk nomor 9 sendiri itu tampilkan kode nama kode penerbit yang penerbit tentu dari penerbit Million Pustaka dan lain-lain. Oke, berarti kalau tempelkan pakai salad dulu. Penerbit dot kode penerbit nama penerbit dot penerbit kode buku dot buku. Kemudian di sini seperti ada form penerbit itu memakai join buku on penerbit dot kode penerbit sama dengan buku itu kode yes kode penerbit bukan everywhere infonya penerbit ini penerbit berada di yang tersebut itu dari nama siapa? Erlangga dan ya, ya, oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Izin menjelaskan dalam script ini yaitu kita menggunakan perintah select ya seperti biasa untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan dalam hasil query-nya. Saya memilih kolom kode penerbit dari tabel penerbit. Kemudian kolom penerbit dari tabel penerbit dan kolom nama buku dari tabel buku. Dan kemudian kita menggunakan perintah join pada line ketiga untuk menggabungkan tabel penerbit dengan tabel buku berdasarkan kolom kode penerbit sehingga kita bisa mendapatkan data penerbit dan buku yang sesuai. Selanjutnya yaitu kita menggunakan klausa where pada line keempat dengan kondisi penerbit dot nama penerbit in nama itunya yaitu Misalnya Pustaka atau Erlangga. Dengan kita jalanin ini ya, nanti tuh kita akan mendapatkan hasil yang menampilkan kode penerbit, nama penerbit, dan nama buku dari penerbit Misalnya Pustaka dan Erlangga. Hanya record-record yang terkait dengan penerbit-penerbit tersebut yang akan ditampilkan dalam hasil. Oke, mari kita coba aja langsung ya. Ini P01 Erlangga matematika, P02 iya, Misalnya Pustaka tentang pemulihan cara ya, seperti ini. Oke, kita lanjut aja langsung ke Linux. Hapus semua record di tabel buku dari penerbit dari pustaka. Gunakan tidak penerbitnya.
Oke, gede banget. Download dari ini dari coba download from buku, kemudian film media pustaka, kode produk kirim media pustaka. Oke, nomor satu. Oke, di nomor satu. Berarti di mana kode ini kode penerbitnya itu penerbitnya itu sama dengan B001 untuk ini ya kan mungkin ini mungkin pada pendidikan itu B01. Oke, mungkin seperti ini tuh seperti aja kita menggunakan delete from untuk menghapus record-record dari tabel buku. Kemudian ada clause where untuk memberikan kondisi pada operasi delete. Kondisi yang diberikan adalah kode penerbit B001 yaitu milik siapa tadi? Milik Gramedia Pustaka. Gramedia Pustaka yang berarti itu kita ingin menghapus record-record yang memiliki nilai kode penerbit yang sama dengan B001. B001 itu merupakan kode penerbit untuk penerbit Gramedia Pustaka. Dengan menggunakan kondisi ini berarti hanya record-record yang terkait dengan penerbit Gramedia Pustaka yang akan dihapus dalam tabel buku. Dan mungkin perlu diingat ya, kalau operasi delete itu bersifat permanen, yang berarti data yang dihapus itu tidak dapat dikembalikan. Dan untuk itu maka apa ya kayak pastikan aja untuk melakukan verifikasi yang tepat atau apa ya sebelum menjalankan operasi delete terutama saat clause where untuk memastikan bahwa record-record yang akan dihapus itu adalah yang diinginkan itu. Oke, coba ya langsung kita jalankan. Nah, benar. Oke, seperti ini kita lihat di tabel buku. Sudah tidak ada untuk kode penerbit B001 ya. Karena ditetapkan B001 di sini sudah tidak ada. Oke, untuk itu mungkin cukup ya penjelasannya dari nomor 1 sampai dengan 10. Diharapkan semoga kalian paham. Eh, cukup sekian dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga kalian paham. Bye bye.